Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim selalu memuji dan memuja Allah. Dan sungguh nikmat yang tidak terhingga karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini termasuk pencipta diri kita, telah memudahkan kita bersyukur kepadanya, yang pasti dengan syukur itu semua nikmat akan dipenuhi di dunia dan di akhirat dengan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Maka seringlah mengucapkan dua susunan kata ini. Termasuk nikmat besar adalah Allah masih memberikan kita umur hari ini, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama, mempelajari lagi agama yang telah Allah turunkan dan syariatkan, dengan tujuan tentunya agar kita menambah ilmu dan juga bisa menambah amal soleh dan mempraktikkan ilmu tersebut. Ini nikmat yang tidak terhingga, dan tinggal bagaimana sisa umur yang ke depan kita selalu sibukkan dari kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Dan jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Melanjutkan pada buku kita seperti biasa, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, keutamaan dan buah manis dari sabar disertai faktor-faktor pendorong dan perusaknya dan contoh figur para penyabar yang ditulis oleh Khalid bin Muhammad Al-Ansari. Kembali saya ingatkan, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita memiliki dua sayap kehidupan yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya dan harus dimaksimalkan dua-duanya, yaitu bersyukur bila nikmat ada dan bersabar bila ujian juga menimpa. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan, karena dua hal ini pasti akan ada dalam hidup kita. Allah sudah membuat sistem berpasang-pasangan, sebagaimana kita bisa merasakan rasa kenyang, kita juga bisa merasakan rasa sakit. Kenyang sebuah nikmat, sakit sebuah ujian. Sebagaimana kita melalui masa muda, kita juga melalui masa tua. Sebagaimana kita sehat, kita juga akan sakit. Begitu seterusnya. Maka memang kita membutuhkan dua sayap kehidupan ini. Siapa yang berpegang pada salah satunya saja, misalnya nikmat lagi ada, dia bersyukur. Tapi begitu ujian ada, dia tidak bersabar, maka hidupnya tidak akan stabil. Begitu juga kalau dia mungkin diberikan ujian, masih miskin, susah hidupnya, dia bersabar. Tapi begitu Allah bukain pintu rezeki, malah dia tidak bersyukur. Maka orang seperti ini tidak juga stabil hidupnya. Yang benar sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ajaban li amri mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman, wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman saja. In asabahu sarra syakar, kalau diberikan nikmat dia bersyukur, bersyukur tentunya, wa in asabahu dharra sabar, kalau diberikan ujian dia bersabar. Dan ini tentunya buku yang kita bahas kurang lebih ya, jumlah halamannya itu sekitar 80 lembar atau 79 lembar, dan kita sudah menyelesaikan sampai di halaman 58-nya. Semua ini berbicara tentang masalah sabar ya. Panjang lebar bicara tentang masalah sabar. Dan sabar ini sudah sering kami ulangi dari awal materi kita, bedah buku ini, adalah bukan berarti duduk manis dan tidak ada ikhtiar, tidak ada upaya untuk menemukan solusi dari permasalahan kita. Tapi sabar adalah definisinya menerima takdir Allah. Apa yang sedang Allah ujikan kita terima. Bangun tidur tiba-tiba flu atau meriang atau demam, maka tidak perlu kita berkeluh kesah karena ujian sedang datang. Yang benar adalah kita terima dulu takdir Allah itu. Allah lagi uji saya. Dan kita pertemukan dengan nikmat lawannya. Misalnya dulu kita sudah setahun tidak pernah sakit. 365 hari misalnya kita sehat. Sekarang Allah uji dengan sedikit demam, flu dalam satu pekan misalnya. Maka kita pertemukan dengan nikmat yang besar itu, maka kita bisa menerima dan kita bersabar. Terima dulu takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Maksudnya kita coba berobat, konsultasi sama dokter, minum teh hangat atau yang sejenisnya supaya penyakit tersebut hilang dari kita. Maka ini namanya sabar. Jadi kita harus memahami definisinya supaya ini bisa menjadi kendaraan kita memahami ke depannya apa saja yang dibahas dalam buku kita. Kita sudah sebutkan tentang keutamaan sabar apa saja yang didapatkan panjang lebar dari Al-Quran, dari hadits Nabi SAW, perkataan para salafus saleh. Kita juga sudah menjelaskan tentunya kisah orang-orang saleh dalam bersabar, contoh-contoh figur bagaimana mereka melalui kehidupan mereka dalam ujian-ujian dengan bersabar, akhirnya meraih buah manis dari sabar itu. Ya.
Tandingan statement Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang diuji sama Allah dua keadaan. Yang pertama beruntung, yang kedua rugi. Yang beruntung adalah dia bisa terima keputusan Allah itu. Dia sakit, dia diganggu orang, dia tahu ini Allah lagi mengujinya. Dia bisa menerimanya. Maka orang seperti ini akan dapat pahala karena dia tidak memprotes keputusan Tuhannya Allah. Dia mudah melaluinya karena dia tahu dia sedang diuji, dia lagi sakit atau sedang diganggu oleh orang misalnya, dan dia akan menemukan solusinya. Ini orang yang beruntung. Yang kedua orang yang tidak beruntung, orang yang salah. Dia begitu diuji sama Allah, dia tidak terima. Berkeluh kesah. Seakan-akan menyalahkan Allah yang sedang menguji dia. Siapapun di depan mata kita dan apapun penyebab dari ujian tersebut hanya sebab saja. Sebenarnya Allah yang menakdirkannya. Maka kalau dia tidak bisa menerima seperti dia memprotes keputusan Tuhannya, Allah SWT. Dia sulit melaluinya. Karena dia terus akan menggerutu. Sementara tetap aja dia harus lalui sampai proses itu selesai. Dan juga dia tidak akan menemukan jalan keluarnya. Maka kalau ujian sedang datang, tidak ada solusi kecuali bersabar. Itu yang terbaik. Kalau Bapak Ibu mau pilih jalan lain, silahkan. Tapi ini adalah pilihan dalam agama yang terbaik kalau sedang ada ujian. Kita sudah masuk ke lembaran ke-6 bahasan kita. Dan kita sudah membahas 2 poin tentang masalah faktor-faktor yang bisa merusak sabar. Ini yang sedang kita bahas. Saya ingatkan kembali sikap gundah yang pertama. Gundah ini, Bapak Ibu sekalian, adalah keluh kesah. Saya ingatkan kembali, tidak ada manfaatnya berkeluh kesah tentang masalahan yang sudah terjadi, terutama bukan pada ahlinya. Kalau Anda sedang sakit, Anda menyampaikan permasalahan Anda, konsultasi pada dokter itu pada tempatnya. Tidak masalah. Itu pun konsultasi. Dok, kepala saya sudah sakit selama sepekan, sakit kepala, kira-kira apa obatnya? Apa yang ditanya kita jawab, selesai. Dikasih resep, kita berobat dan kita bersabar. Nah itu namanya tepat gitu ya. Tapi kalau semua orang kita ceritakan, tetangga semuanya tahu, semua kerabat tahu dan segala macam, seakan-akan kita mengeluh, kok saya sakit sih? Kemarin saya nggak apa-apa, kok saya sehat-sehat saja? Atau tadi malam saya tidur, kok kenapa sekarang tiba-tiba bisa flu ya? Seakan-akan dia tidak bisa menerima keputusan Allah. Di sini dia bisa berdosa. Ya, karena dia mengeluhkan keputusan Allah SWT. Sebagai contoh rasional Bapak Ibu sekalian, kalau Anda kerja di satu perusahaan dan pemilik perusahaan itu menentukan satu keputusan, Anda tidak suka. Misal contoh, jam kerja selama ini jam 8 pagi sampai jam 5 sore misalnya. Tiba-tiba diubah peraturan perusahaan jam 7 pagi, semua pegawai harus ikut. Di sini ada 2 keadaan. Ada orang yang beruntung dia tetap bisa bertahan di perusahaan tersebut, mempertahankan jabatan dan juga gajinya dan nama baiknya dengan cara terima perusahaan itu. Sudah mundur 1 jam, nggak masalah deh. Jam 8 pagi sekarang saya masuk jam 7, oke saja, gitu kan? Sehingga dia tetap bisa berjalan dengan perusahaan, menjaga nama baiknya, menjaga juga income pendapatannya. Atau yang kedua, orang yang tidak terima, protes perusahaannya. Maka keadaannya bisa saja di PHK, bisa saja diturunkan jabatannya, hilang fasilitasnya, namanya rusak di masyarakat kalau diberhentikan. Maka keadaannya seperti itu. Oleh karena itu tidak ada opsi kecuali kita menerimanya. Dan itulah sabar, gitu kan? Jadi nggak usah berkeluh kesah. Tapi kalau Anda curhat dan keluh kesah ini kepada Sang Pencipta Allah itu tepat sasaran. Ini mulai dulu yang pertama, berkeluh kesah pada Allah. Ini pernah kita jelaskan pada poinnya. Ini saya cuma ingatkan saja. Jadi kalau Bapak Ibu lagi sakit atau ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Nggak ada yang lain. Kalau kita sakit, dokter cuma bisa konsultasi dan menulis resep, semoga lekas sembuh. Gak ada dokter menulis pasti sembuh. Mereka cuma ikhtiar. Berapa kali kita konsultasi dengan dokter atau minum obat tidak sembuh-sembuh juga. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menentukan itu. Nah ini poinnya. Jadi kita harus bisa mengeluhkan kepada Allah. Kalau sedang ada nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Atau kita konsultasi, melengkapkan itu, terima takdir Allah, dan kita lengkapkan dengan para ahlinya. Tadi saya bilang kalau sakit pada dokter, ada masalah hukum-hukum agama yang Anda tidak paham, datang kepada ustadz atau kiai, menanyakan hukumnya. Maka itu tepat sasaran. Dan selain daripada ahlinya, tidak usah Anda bicara. Selain ahlinya, tidak usah Anda berbicara. Gitu ya. Karena tidak ada manfaatnya. Anda seakan-akan sedang mengeluhkan Sang Pencipta Allah justru kepada manusia. Ini tidak tepat, ya, tidak tepat. Baik, itu yang masalah gundah yang pertama sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, emosional, marah. Suka marah dengan kejadian yang sedang terjadi. Bapak Ibu marah
dengan takdir yang sudah ada atau tidak marah, tidak ada manfaatnya. Anda bangun tidur sudah sakit, terus kalau marah sembuh. Enggak. Kita dicaci maki oleh orang, kita marah, apakah akan memperbaiki keadaan? Tidak. Kan gitu. Justru kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang di saat kita sedang diserang oleh orang atau terjadi sesuatu yang kita tidak sukai, maka kita anggap itu sebagai sebuah ujian. Gak usah habisin energi membalas itu. Jangan balas keburukan dengan keburukan, hanya akan menguras energi kita. Hanya akan membalik keadaan, bisa saja kita benar jadi salah. Sekarang kita jengkel sama orang yang gosipin kita misalnya. Di saat kita jengkel, lalu kita mulai menggosipin dia juga, ini bisa saja dosanya sama-sama berimbang atau malah kita lebih besar dosanya. Karena bisa saja mungkin dia mencaci maki atau menggibah kita dengan satu cerita, kita membalasnya dengan 10 cerita misalnya. Kita lebih berat, gitu kan? Ujian sedang datang, maka terima sebagai keputusan Allah. Kalau apa yang mereka ceritakan itu benar, kita jadikan bahan introspeksi diri. Udah saya istighfar kepada Allah SWT, berarti itu teguran Allah melalui lisan dia. Udah istighfar kepada Allah, perbaiki keadaan. Nanti baik sendiri tuh. Gak usah habisin energi untuk mengurus itu. Tampil di media, bicara sana sini, berusaha memperbaiki keadaan. Tidak usah, karena Anda sudah salah. Kan itu. Sudah diam saja, berbanyak istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, nanti Allah akan perbaiki keadaan. Kalau yang Anda digosip itu tidak benar, maka yakinlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Allah pasti akan selalu membela orang-orang beriman. Allah akan membela. Ibu dan bapak tidak usah habisin energi untuk itu. Tetap perbaikin ibadah kepada Allah. Tetap menunjukkan sikap-sikap yang baik. Nanti Allah akan perbaiki keadaan itu. Itu sudah sunnatullah. Gak akan berubah. Tidak akan berubah. Berlaku pada semua orang. Maka tidak ada manfaatnya emosional. Ya, saya pernah kasih contoh di pertemuan yang lalu di poin ini Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya ada orang, dua orang ini lagi ada masalah. Si A sama si B. Anggap si A benar, si B salah. Kalau Anda lagi lewat di jalan, si A benar, si B salah. Si A ini lagi marah-marahin si B. Anda tidak tahu siapa benar, siapa salah. Tapi pada saat Anda lewat, Anda sedang melihat si A memarahi si B. Siapa di mata Anda yang salah? Hah? Si A. Yang sedang marah-marah, padahal sebenarnya mungkin dia benar. Tetap di mata orang itu jelek. Tidak ada untungnya. Makanya Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa dalam menahan emosi beliau. Satu waktu pernah ada satu orang pendeta Yahudi masuk Islam, Bapak Ibu sekalian, justru karena kesabaran Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau pernah punya utang dengan seorang Yahudi. Dan belum jatuh tempo, Yahudi ini sudah datang ke masjid Nabi. Nabi lagi duduk di masjid, kayak kita masjid ini lagi duduk, lagi ngajar. Tiba-tiba, dan Nabi pakai imamah di kepala beliau SAW. Ada potongan imamah kain itu yang melintas di pundak beliau. Yahudi ini datang, berdiri, gak pakai banyak ngomong, langsung ditarik potongan kain itu mencekik leher Nabi. Ini yang dicekik ini, Nabi, Raja. Di depan pengikutnya, coba bayangkan. Artinya kalau tiba-tiba ada orang masuk mesin, tiba-tiba teriak-teriak ngalahin saya, mungkin Bapak Ibu, walaupun mungkin saya salah, tetap Bapak Ibu akan marah sama dia. Kan aneh gitu. Ini bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak salah, tidak apa ini. Maka sempat Umar bin Khattab lagi ada duduk marah. Mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya Yahudi. Nggak masuk akal, nggak ada adabnya, cekik Nabi gitu kan. Tapi Nabi dengan tenang memberikan isyarat pada Umar, tenang dulu. Jangan emosional. Nabi dalam kondisi tercekik, ngomong sama orang ini dengan sangat tenang. Apa kata Nabi? Ada apa wahai Yahudi? Yahudi ini sambil cekik leher Nabi bilang, bayar utang hai Muhammad. Kata Nabi SAW, kan belum jatuh tempo. Akadnya ada. Gitu kan? Lalu orang itu mengatakan, tidak, saya mau kamu bayar sekarang. Dan saya tahu orang Quraisy suka nunda-nunda membayar utang. Memancing emosi. Tapi Nabi SAW dengan sangat tenang, mengatakan pada Umar, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, bayarkan utang saya. Umar pergi, orang Yahudi ini ikut. Waktu Umar lagi siapin utang Nabi SAW, kata orang itu, hai Umar, apakah kau tahu siapa saya? Orang Yahudi ini bilang, Umar sambil marah mengatakan, saya tidak mau tahu siapa kamu. Karena Umar lagi marah gitu. Kenapa kau buat seperti itu pada Nabi? Lalu dia sebut namanya, Bapak Ibu sekalian. Waktu dia sebut namanya, Umar kaget. Ternyata ini nama seorang pendeta Yahudi yang sudah lama dikenal mau masuk Islam. Artinya orang ini faham kalau itu Nabi Muhammad gitu kan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bilang, apa kau benar dia? Dia bilang, iya. Lalu kenapa kau lakukan itu pada Nabi? Dia bilang, hai Umar, apa kau kira saya ini orang gila? Saya datang ke masjid kalian. Saya cekik Nabi dan Raja kalian. Saya tagih utang belum waktunya. Saya sudah siap untuk, seakan-akan dia mau mengatakan, saya sudah siap untuk mati. Tapi ada satu hal yang saya ingin
buktikan waktu itu. Saya sudah menemukan semua sifat kenabian terakhir pada diri Nabi Muhammad, gitu kan? Semua cirinya sudah ada dalam Taurat. Tinggal ada satu yang belum saya buktikan. Ghalaba hilmuhu ghadabu. Emosionalnya, sabarnya mengalahkan emosionalnya. Maka saya sudah buktikan. Tadi saya itu karena saya mau menguji. Saya membuktikan. Dan sebagai bukti, hai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dia gara-gara sabarnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak tahu ada hikmah apa di belakang itu. Mungkin Bapak Ibu bilang, tapi Ustaz kan sakit hati. Iya memang. Memang sabar itu didapatkan dengan sakit hati. Emang sabar itu didapatkan pada saat lagi ada ujian memang. Memang sabar itu didapatkan pada saat lagi dijajah kayak orang Palestina. Memang itu. Kalau bukan begitu ya bukan sabar namanya. Kan gitu. Memang sabar itu dipakai di saat sedang sakit hati, lagi pegel, lagi nggak enak gitu kan. Lagi sebel sama orang. Memang itu di situ. Itu poinnya. Pahala sabar dapat di situ. Dan ingat Allah menyebutkan, kita pernah sebutkan ayatnya ya, di awal-awal kita belajar keutamaan sabar, innama yuwaffas sabirun ajrum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu akan diberikan balasan tanpa ada batasan lagi. Karena memang sabar itu tidak ada batasannya. Saya pernah luruskan juga ya, persepsi yang sering kita dengar di masyarakat kita, saya sabar tapi ada batasnya. Ini nggak benar. Sabar nggak ada batasnya. Sabar sampai Anda menemukan jalan keluarnya. Selama kita bersabar di situ, dari penyakit, dari gangguan orang, dari terlilit utang segala macam, dan kita terus ikhtiar, maka di situ pahalanya terus berjalan. Nah sekarang kita masuk ke poin kita yang baru, tambahan tentunya, faktor perusak ketiga, yaitu tentang masalah gelisah. Ya, gelisah. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 60. Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Maka bersabarlah kau hai Muhammad. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maksudnya orang yang sabar akan dapat jalan keluar. Itu tidak mungkin salah. Ya. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini tentang janji Allah itu, atau benar ayat-ayat Allah, itu bisa menggelisahkanmu. Membuatmu ragu. Saksi bahasan kita di akhir ayat ini. Ya. Jangan sampai ada orang yang karena kamu bicara sana-sini, akhirnya membuat kamu tuh jadi gelisah. Kayaknya benar ya. Harusnya saya tidak ditimpa. Harusnya saya tidak digosipin. Harusnya saya tidak dicaci maki. Harusnya saya tidak begini dan begitu. Itu tidak ada manfaatnya. Menyalah-nyalahkan diri sendiri. Memunculkan kegelisahan, makin kacau keadaan. Kan gitu. Jadi nggak perlu. Ayat ini Bapak Ibu sekalian kita bisa bedah. Mengambil faedah. Minimal ada 3 faedah di sini. Yang pertama. Firman Allah fasbir. Sabar. Sabar. Dan saya sudah bilang tadi, sabar memang pahala yang didapat kalau sedang ada ujian. Emang lagi sebel, lagi pegel, lagi sakit hati, memang di situ pahalanya. Ya. Kalau enggak, berarti enggak ada pahala sabar. Yang kedua, inna wa'dallahi haqq. Pastikan janji Allah benar. Allah bilang dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Di setiap usaha ada kemudahan. Tidak mungkin salah janji Allah itu. Pondasi agama kita Bapak Ibu sekalian, keyakinan. Harus itu pondasinya. Yakin Allah itu ada. Yakin Allah itu yang mengurus dan menciptakan alam semesta ini. Yakin Allah benar dengan firman-Nya, semua yang disyariatkan itu baik buat kita. Kayak makanan halal, hubungan yang halal, pendapatan halal, perintah sholat, puasa, zakat, semua ini itu baik semuanya. Dan apa yang dilarang, menipu, mencuri, berbohong, memukul, membunuh, segala macam, ini buruk. Kita yakin dengan itu. Yang berbuat baik patuh akan masuk surga, yakin dengan semua fasilitasnya, neraka dengan semua ancamannya. Itu tidak ada keraguan. Makanya itu menjadi rukun iman kita. Iman kepada kejadian-kejadian termasuk rukun iman yang keenam, takdir Allah, baik ataupun buruk, kita suka atau tidak suka. Maka kita harus jadikan itu sebagai sebuah pelajaran penting. Janji Allah benar. Ya. Bapak Ibu bisa review kembali. Kita kembali ke histori manusia ya. Tapi kita paling dekat kepada sejarah Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dalam hidup beliau banyak ujian. Banyak ujian. Di Mekah itu, beliau sangat dikenal sebagai tokoh masyarakat. Beliau dikenal sebagai tokoh masyarakat. Nabi Muhammad SAW sebelum dinobatkan diri Nabi, Bapak Ibu sekalian, adalah tokoh masyarakat. Orang kayahnya Mekah, orang terhormatnya Mekah, ya. Sampai waktu pertama terima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
ya, di Gua Hira di Jabal Nur, itu beliau sempat bingung dengan keadaan, ada apa sebenarnya ini? Dia belum pernah lihat malaikat sebelumnya, tidak tahu apa yang diwahyukan ini. Dia cerita sama istrinya Khadijah. Khadijah mengatakan, ada sepupu saya, namanya Waraka bin Nawfal, waktu itu pendeta Nasrani. Dia sangat tahu tentang hal-hal seperti ini. Coba kita pergi ke sana. Pergilah ke sana, Nabi Muhammad SAW ceritakan semua kejadiannya. Di malam hari datang satu sosok makhluk, saya tidak tahu siapa, bercahaya, lalu mengatakan kepada saya, bacalah hai Muhammad. Saya katakan saya tidak bisa membaca. Lalu dia memelukku dengan keras sampai seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu dia bilang lagi, bacalah. Saya bilang saya tidak bisa membaca sampai 3 kali. Barulah dia memfirmankan 5 ayat dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu kemudian hilang. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya turun dari Jabal Nur, begitu tiba di padang pasir, di kaki gunung, tiba-tiba ada suara dari langit mengatakan, hai Muhammad. Lalu saya angkat kepala saya di langit, di sana dipenuhi badannya oleh makhluk itu. Penuh. Timur, barat, utara, selatan penuh dengan badan Jibril. Dan dia mengatakan, hai Muhammad, saya adalah Jibril, engkau adalah Rasulullah. Sampai 2 atau 3 kali, kemudian hilang. Maka Nabi Muhammad SAW ketakutan pada saat itu. Lalu menceritakan pada Waraka bin Nawfal. Apa kata Waraka bin Nawfal? Hai Muhammad, sungguh telah datang kepadamu Namusul Akbar. Maksudnya makhluk bersayap yang telah datang kepada Musa. Yang telah datang kepada Musa. Maksudnya Jibril AS. Ya. Lalu apa kata Waraka bin Nawfal? Nanti kalau orang-orang di negeri ini, maksudnya di kota Mekah, mengusirmu, maka aku akan menjadi pendukungmu. Maka Nabi SAW heran. Apakah mereka akan mengusirku? Kenapa? Karena Nabi waktu itu tokoh masyarakat. Orang yang sangat dipercaya di Mekah. Kok bisa diusir gitu kan? Kata Waraka bin Nawfal, tidak ada seseorang yang diutus seperti kamu, kecuali pasti akan diusir oleh kaumnya. Gitu kan? Jadi di sini kedudukan Nabi SAW adalah orang yang jelas-jelas punya kedudukan di Mekah. Tapi tetap juga dimusuhi. Ya. Sampai waktu beliau menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, beliau sempat bilang di atas bukit Abi Kubais. Bukit yang disampaikan informasi tentang, atau kalau orang Mekah mau menyampaikan sebuah informasi, di atas bukit itu. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, hai Quraisy, maka mereka kumpul semua. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, bukit Abi Kubais tidak boleh waktu itu sembarangan orang naik ke atas. Harus orang yang dipercaya dan dia akan menyampaikan informasi yang benar. Karena waktu itu tidak ada media kayak kita sekarang bisa diinformasikan melalui berita. Tidak ada orang naik ke atas gunung itu bicara, ya. Dan orang-orang lain pada dengar. Maka waktu mereka lihat Nabi Muhammad SAW, mereka tahu ini julukannya di Mekah As-Sadiqul Amin, orang yang sangat terpercaya dan jujur. Maka mereka semua kumpul. Lalu kata Nabi SAW, hai Quraisy, kalau seandainya saya informasikan pada kalian, di belakang gunung ini, gunung yang besar di Mekah, ya, dekat pintu gerbang Mekah, ada pasukan yang akan menyerang Mekah. Kalian percaya nggak? Kata mereka, tentu saja. Karena kami belum pernah menemukan kau bohong sekalipun. Ini pengakuan penduduk Mekah. Ya. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah aku adalah utusan Allah. Di antara kedua tanganku adalah siksa yang Allah siapkan kalau tidak mau beriman. Maka yang terjadi, paman beliau, Abu Lahab, yang paling pertama mengatakan, tabban lak ya Muhammad, alihada jama'atana, semoga kecelakaan buat wahai Muhammad. Apakah karena ini kau kumpulkan kami? Lalu dia suruh bubar orang semua. Semenjak itu Nabi SAW dibenci, diperangi. Padahal beliau dalam keadaan benar. Ya. Tetapi karena beliau tahu janji Allah benar, beliau tetap berdakwakan itu. 13 tahun di Mekah berdakwah, semua dengan hinaan, cacian, dikatakan penyihir, penyamun, pendusta. Bahkan sempat Abu Jahal, pimpinan orang Quraisy, waktu lihat Nabi SAW lagi sujud di depan Ka'bah, dia lalu berkata begini, sama teman-temannya, siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran unta Bani Fulan? Jadi ada satu suku di Mekah kebetulan baru habis sembeli unta, dikeluarkan isi perutnya, kotorannya ditaruh di pinggir jalan. Siapa yang mau ambil itu? Lalu tuangkan ke kepala Muhammad pada saat dia sedang sujud. Maka ada satu orang berdiri mengatakan saya. Tapi dalam kisahnya tidak disebutkan siapa orang itu. Dia pergi ambil kotoran itu, dia tunggu Nabi SAW sujud, lalu dituang kotoran itu di atas kepala beliau. Dalam keadaan sujud, dituang kotoran unta. Ini buruk sekali gitu ya. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa terbahak-bahak. Sampai dikatakan dalam riwayat ini mereka tertawa miring satu sama yang lain gitu. Lalu Nabi SAW tidak mengangkat kepalanya sampai Fatimah datang radhiyallahu anha, anak beliau membersihkan kotoran tersebut sambil menangis.
Lalu setelah selesai sholatnya, Nabi SAW lalu menghadap kepada orang-orang Quraisy sambil menyebutkan nama-nama mereka satu persatu. Ya Allah, hukumlah si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Dan kata sahabat yang mereka hadis ini, semua yang Nabi sebutkan namanya itu saya lihat menjadi jenazah terbunuh di perang Badar. Ya. Tapi Nabi SAW di sini bersabar. Walaupun beliau disiksa seperti itu. Ya. Beliau bersabar. Dan beliau mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau tidak murka padaku, aku tidak peduli. Selesai bersabar 13 tahun di Mekah, Bapak Ibu sekalian, semua dengan hinaan cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya. Betapa pedihnya kita kalau diusir dari kampung halaman. Beliau pindah ke Madinah, 10 tahun itu masa kejayaan. Sekarang panennya, sekarang yusurnya. Tadi usur. Fa inna ma'al usri yusra. Di Mekah usur, kesulitan. Di Madinah yusurnya, kemudahannya. Maka Allah berikan Nabi kerajaan. Nabi berikan Allah berikan pendukung, gitu kan? Nah, Allah berikan pasukan, perekonomian dan segala macam. Akhirnya Nabi SAW berhasil kembali ke Mekah dan menaklukkan, dan seluruh jazirah Arab takluk di bawah kekuasaan Nabi hanya dalam waktu 10 tahun saja. Ya, 13 tahun beliau diuji, tapi 10 tahun Allah balas semuanya dengan kenikmatan. Dan akhirnya namanya harum di muka bumi. Nabi SAW jadi raja, kemudian punya kekayaan, punya pasukan, punya negara dan segala macam. Dan di akhirat beliau akan mendapatkan lebih baik daripada itu. Ya, tentunya karena sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau kalian dengarkan azan, muadzin ucapkan apa yang diucapkan, lalu mintalah kepadaku atau mintalah untukku al-wasilah. Yang biasa kita bilang kalau doa selepas azan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah Nabi Muhammad al-wasilah. Kata Nabi SAW, dan mohonlah wasilah untukku. Setelah baca salawat kepada Nabi, ya, ikuti muadzin dulu. Apapun yang diucapkan, kecuali hayyalas shalah, kita bilang la haula wala quwata illa billah, lalu baca salawat kepada Nabi. Setelah itu mintalah wasilah untukku. Siapa yang minta wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Dan wasilah adalah istana termewah di surga. Tidak akan diberi kecuali untuk satu orang saja. Ini persaingan para nabi-nabi. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan aku berharap wasilah adalah tempat tertinggi di surga, aku berharap aku pemiliknya. Siapa yang minta wasilah untukku, dia akan dapat syafaatku. Maka di dunia beliau dapat kebahagiaan, di akhirat dapat derajat tertinggi. Siapapun yang mengikuti beliau akan sama. Nabi SAW akhirnya bahagia di dunia, walaupun setelah melalui ujian. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali menjadi raja pengganti beliau, Khulafaur Rasyidin. Sahabat-sahabat Nabi yang dulu menderita di Mekah, seperti Bilal, dulu budak di Mekah, disiksa oleh Umayyah. Setelah hijrah ke Madinah, dan beliau akhirnya ikut berperang. Akhirnya punya kedudukan, menjadi gubernur, bahkan menjadi panglima perang di Persia, memiliki harta rampasan perang yang banyak. Hampir semua sahabat Nabi di akhir hidup mereka dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mereka bahagia, di akhirat mereka dapat surga. Nah, ini akhir kesudahan orang-orang yang beriman dengan sabar mereka. Sebaliknya, mana sekarang Abu Jahal? Mana Abu Lahab? Waktu di fase Mekah rumah mereka besar-besar semuanya, terkenal punya kedudukan. Tapi yang dikenang sekarang di dunia hanya keburukannya. Meninggal dalam kondisi terhina, dikalahkan oleh kaum muslimin. Di akhirat mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi tinggal yang mana kita mau ikuti. Janji Allah pasti benar. Bapak Ibu ikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kita akan sama dengan mereka. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Ikutin orang yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya. Sebelumnya ada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, maka akan kesudahannya sama. Tidak akan pernah berubah sistem yang Allah buat tadi. Ini janji Allah benar. Ini pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, kita dilarang untuk kumpul dengan orang-orang atau banyak bercerita dengan orang yang tidak paham agama. Sehingga mereka nanti mengubah keyakinan kita. Kalau Bapak Ibu setiap ada masalah cerita sama semua orang, lalu dia akhirnya ngomong. Misalnya Bapak Ibu ada masalah, maaf Ibu-Ibu punya masalah sama suaminya, atau Bapak punya masalah sama istrinya misalnya. Lalu cerita sama semua orang yang bukan ahlinya. Dia bukan seorang yang paham hukum apa, kita cuma cerita sama tetangga, sama teman-teman. Lalu mulailah dia masuk ke sebuah poin yang sebenarnya kita tidak terfikir sebelumnya. Oh mungkin karena kamu terlalu lembut dengan suamimu. Oh mungkin kamu karena terlalu begini dan begini sama istrimu misalnya. Akhirnya kita mulai melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya menjadi kacau semuanya. Ini pelajaran yang ketiga. Allah bilang jangan ikutin orang-orang yang tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Hingga kalian tidak bisa bersabar, tidak bisa melaluinya. Nah ini dilarang. Kan gitu. Jadi sabar Bapak Ibu sekalian. Kontrol lisan kita. Jangan ngomong sama semua orang. Gitu ya. Ngomong hanya pada ahlinya. Dan yang paling tepat, sujud
beruduk, sujud, ya di sejadah, minta kepada Sang Pencipta Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memenuhi semua hajat-hajat hambanya, gitu ya. Dan kata Nabi SAW tentang masalah doa dan minta kepada Allah, mintalah kepada Allah segala sesuatunya sampai tali sendal kalian. Di masa dulu, orang itu kalau pakai sendal, Bapak Ibu sekalian, di masa Nabi SAW itu, kulit yang keras ditaruh di bagian bawah, sisanya diikat dengan tali sampai ke betis, ya. Itu disilakan dengan tali. Ini murah sekali harganya. Maka kata Nabi SAW, minta apapun dari Tuhan kalian termasuk tali sendal kalian. Minta semuanya. Artinya hal-hal yang besar sampai yang kecil semua minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang di antara kita, Bapak Ibu sekalian, hanya mau yakin kalau misalnya dia sudah masalah besar, baru berdoa sama Allah seakan-akan itu baru Allah kasih. Padahal sebenarnya masalah kecil pun kita dianjurkan untuk mohon dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya doa, zikir itu adalah manja kepada Allah. Kenapa kita nggak mau dimanja? Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita perangkat ini, minta. Allah bilang dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoa aku akan terima. Gitu kan? Kenapa kita tidak berdoa? Kenapa kita tidak mohon? Kenapa kita tidak minta? Dan juga kita memohon dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sekali lagi, pelajaran ketiga dari potongan ayat, وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. Dan jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah menggelisahkanmu. Kenapa? Karena kita cerita pada mereka, lalu mereka sampaikan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Ya. Jangan bicara pada orang-orang seperti apalagi ahli maksiat. Apabila dalam masalah rumah tangga, bicara sama ahli maksiat. Ini jadi masalah ini. Ya. Mereka akan ajak kita ke pelampiasan dosa, malah ke diskotik, malah ke karaoke, malah berbuat dosa, malah selingkuh, malah ini dan itu segala macam. Ajarannya tidak masuk akal, malah menjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau ujian sedang datang, kita harus lebih dekat kepada Allah, gitu kan? Sehingga kita mendapatkan jalan keluar, Bapak Ibu sekalian. Ini faktor yang ketiga, masalah gelisah. Perusak yang keempat dari sabar ini adalah terburu-buru, tergesa-gesa. Dan ini juga termasuk poin yang perlu kita titik beratkan, Bapak Ibu sekalian. Di buku kita ini dibahas sekitar 2 lembaran, ya. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahqaf ayat 35 yang berbunyi, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah kamu sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul telah bersabar. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Ya. Di sini firman Allah ini kita bagi juga menjadi beberapa bagian sebagai faedah. Yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW bersabar. Dan bersabar ini sebagaimana telah sabar Nabi-Nabi dan Rasul sebelum. Artinya semua Nabi-Nabi saja, utusan Allah akan diuji, apalagi kita. Ujian ini kebaikan, bentuk kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita sadar kita punya Tuhan, kita punya batasan-batasan dalam aktivitas, ya, dan juga sekaligus ada pahala-pahala Bapak Ibu sekalian tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan ujian. Ya, misalnya ada derajat di surga, kita harus sholat malam 100 tahun, sedekah 100 tahun. Mungkin umur kita hanya 70 tahun misalnya. Maka dengan ujian kita sakit selama 5 tahun atau 10 tahun, maka kita sampai ke derajat itu. Ya, dengan gangguan orang, misalnya kita bisa dapat derajat itu, misalnya. Contoh. Nah, ujian ini akan mendatangkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah perintahkan Nabi-Nya bersabar. Dan ini juga sebagaimana bersabarnya Nabi-Nabi dan Rasul sebelum beliau. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah pentingnya seorang mukmin memiliki keteguhan hati. Artinya kokoh dengan itu. Kembali kepada firman Allah tadi di poin sebelumnya, yakin dengan janji Allah. Gak boleh goyah itu. Jangan mudah goyah gitu ya. Jangan kita sabar hari pertama, hari kedua, hari ketiga lalu kita lunak lagi. Mulai kita masuk berkeluh kesah. Enggak. Bersabar sampai garis finish. Orang yang berhasil mencapai garis finish kalau dia sedang lomba lari adalah orang yang bersabar. Kalau dia putus asa di tengah jalan, udahlah, kayaknya saya nggak bisa menang, kayaknya saya capek, ya udah dia nggak bisa menang. Tapi kalau dia bersabar, bisa saja tiba-tiba temannya letih duluan, lawannya misalnya tiba-tiba Allah mudahkan, dia akan sampai ke situ, ya. Dan dalam pepatah bahasa Arab dikatakan manjadda wajad, siapa yang berusaha dia akan dapat. Berusaha aja dulu maksimal. Dan jangan putus asa, jangan tengah jalan.
Orang yang berhasil bisnis, orang yang buka, bersabar sampai terakhir. Jangan tengah jalan sedikit ada ujian berhenti. Orang yang berhasil mempertahankan rumah tangganya, orang yang bersabar. Gitu kan? Begitu seterusnya. Sabar terus. Orang yang menghadapi pendidikan anak, meraih pahala nanti dari anaknya yang soleh dan soleh, karena dia bersabar. Ada suka duka melaluinya. Maka sabar itu perangkat yang terbaik untuk menyampaikan kita sampai ke garis finish. Dan harus sampai ke situ. Tidak boleh kita berhenti setengah-setengah ya. Bersabar gitu ya. Nah itu pelajaran yang diambil yang kedua dari potongan firman Allah, mempunyai keteguhan hati. Pelajaran yang ketiga, ini yang jadi saksi bahasan kita, dan janganlah kamu hai Muhammad meminta disegerakan azab bagi mereka. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian, baru ada masalah sedikit dengan pasangan hidup, oh langsung didoakan keburukan misalnya. Dibinasakanlah atau apa gitu ya. Atau ada orang yang kebetulan ganggu kita tanpa kita introspeksi diri, langsung saja kita doakan, segerakan hukuman buat dia. Saya pernah berikan satu tips yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau ambil sebagai sebuah ilmu, ini menarik. Kalau ada orang sedang berbuat zalim dengan kita, kita punya dua opsi. Opsi yang pertama, boleh tapi tidak menyelesaikan masalah. Opsi kedua ini yang terbaik dan akan menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah ada yang gosipin kita, ada yang ganggu kita, lalu kita balas dendam. Kita sedang terzalimi. Boleh nggak kita balas dendam? Boleh. Hak Anda itu. Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah. Misal ada orang gosipin Anda bilang, ya Allah, hukum dia sebagaimana dia sudah sakiti saya misalnya. Anda sedang terzalimi. Doa orang yang terzalimi diijabah oleh Allah. Boleh, tapi tidak menyelesaikan masalah. Ada orang utang sama kita nggak bayar. Lalu kita mengatakan, ya Allah butakan matanya. Misal, contoh. Lalu Allah terima. Sudah murni balas dendam. Tapi uang Anda nggak kembali. Ya, dan juga sudah selesai. Tidak ada lagi tuntutan buat Anda di hari kiamat. Yang kedua yang ya maksimal nih. Ini optimal sekali. Yaitu Bapak Ibu mendoakan agar dia mendapatkan hidayah. Ya Allah berikan dia petunjuk supaya dia menyadari kesalahannya. Ya Allah begini dan begitu. Kita berikan, minta sama Allah berikan hidayah. Nah kalau ini diijabah sama Allah, maka kalau dia dapat petunjuk, misalnya dia bayar utangnya, dia datang minta maaf, dan semenjak itu dia jadi baik, hak kita kembali, dia juga kita panen pahalanya semenjak dia jadi baik sampai meninggal. Kan gitu. Maka ini yang jauh lebih baik untuk kita ambil keputusan. Jadi jangan terburu-buru. Ya, di sini bisa bermakna terburu-buru, ingin menemukan jalan keluar, padahal sebenarnya prosesnya sedang berjalan gitu ya. Bersabar. Kalau bahasa saya lebih tepatnya nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya gitu ya. Karena orang yang sakit misalnya tadi bangun tidur flu, dia keluh kesah, nggak akan menyebutkan jalan keluar. Tetap nanti dia sembuh di hari yang sudah Allah tentukan. Selesai, gitu kan? Tapi kalau dia nikmatin prosesnya, udah dia enjoy saja, sudahlah. Nanti juga akan sembuh. Ya, sambil ikhtiar, maka itu akan lebih tenang melaluinya. Di sini kata penulis setelah menjelaskan atau membahas atau mengangkat ayat Al-Ahqaf ayat 35, di paragraf setelahnya beliau mengatakan, maka meminta disegerakan untuk mendapatkan hasil dan langkah-langkah, serta meminta disegerakan azab agar menimpa orang-orang kafir, semua itu merusak sikap sabar. Ya, karena mungkin sabar kita tinggal seminggu lagi. Tapi kita tidak mau bersabar, kita buru mau tergesa-gesa sekarang diselesaikan sama Allah, ya udah, akhirnya kita tidak meraih pahala maksimal yang kita dapatkan dari kesabaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasulnya yang mulia alaihimus salatu wassalam untuk bersabar dan melarang mereka bersikap terburu-buru. Inilah sebabnya diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Khabbab ibn Al-Arad radhiyallahu anhu. Sebelum kita masuk ke riwayat ini Bapak Ibu sekalian, saya teringat kisah Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus adalah nabi yang Allah datangkan untuk mendakwahi wilayah Nainawah namanya. Nainawah ini sebuah wilayah di Irak Bapak Ibu sekalian yang bukan wilayah lahirnya Nabi Yunus. Allah suruh datang dakwahin mereka. Dan akadnya, kesepakatan antara Allah dengan nabi-nabinya, mereka tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah sebelum Allah perintahkan. Walaupun harus dibunuh oleh kaumnya. Contoh Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya. Tapi karena tidak ada perintah Allah, dia tidak meninggalkan lokasi dakwanya. Ya. Nabi Yunus ini satu-satunya nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, bagaimana beliau terburu-buru. Dan bagaimana Allah menghukumnya. Jadi dia lihat penduduk Nainawah menyembah berhala, penyembah api, didakwahin, jangan, tidak boleh. Mereka tidak mau dengar.
Dia tidak bersabar sebagaimana nabi-nabi yang lain bersabar. Maka Nabi Yunus waktu berdoa minta sama Allah, ya Allah tolong berikan saya umat yang lain, wilayah yang lain. Allah belum merespon itu. Agar dia tetap bersabar, tunggu di situ. Dakwahin kaum ini. Gitu kan? Nabi Yunus ambil inisiatif tinggalin lokasi itu. Tinggalin negeri Nainawa. Yang terjadi waktu dia niatnya baik, mau mencari satu lokasi dakwah baru, tapi belum ada perintah Allah. Maka dia naik di atas kapal, kapal dihantam dengan ombak yang sangat kuat, lalu kemudian kapten kapal mengatakan kita tidak ada solusi kecuali harus buang barang-barang. Dibuang semua barang-barang untuk meringankan kapal, ternyata masih juga belum bisa. Maka harus dikurangi penumpangnya dengan hikmah Allah SWT. Maka diundilah nama-nama pada satu di kapal dan ternyata namanya Nabi Yunus yang keluar. Sekali, dua kali tetap nama dia keluar. Maka Nabi Yunus menyadari kesalahan mengatakan mungkin ini peringatan dari Allah, maka saya yang akan loncat dari kapal. Begitu dia loncat dari kapal, ditelan oleh ikan yang besar. Lalu kemudian Allah mengatakan kalau bukan dia termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi karena dia ulangi terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dalam perut ikan paus itu, lalu Allah mudahkan dia dimuntahkan oleh ikan itu di sebuah daratan yang tandus. Lalu Allah, kisah panjang tentunya, membuat dia menemukan ada seekor sapi yang bisa diperah susunya, kemudian dia minum, kemudian dia menemukan ada pohon labu yang dia makan atau yaktin dalam bahasa Arab. Kemudian beliau mengambil juga daun-daun dari pohon untuk dijadikan sebagai baju menutup tubuhnya. Dan akhirnya dia kembali ke Nainawa untuk mendakwahi mereka, sementara penduduk Nainawa sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh karena tidak sabar, tergesa-gesa. Namun setelah menyampaikan kisah beliau, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semua seraya beliau bersabda, janganlah seseorang di antara kalian mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Tetap saja Nabi Yunus lebih baik daripada kita semua karena beliau seorang nabi. Baik, ada riwayat lain yang dimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan agar kita bersabar dalam sebuah ujian dan menikmati prosesnya, yaitu hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari hadis Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, anna sahabat ishtaqu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tad'u lana ala tastansiru lana fajalasa muhmarran launuhu thumma qala inna fi man kana qablakum kana la yu'ta bir rajuli fayuhfaru lahu fil ardi hufratun wa yujau bil minshari fayudau ala ra'sihi wa yuj'alu firqatain wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi la yasrifu dhalika 'an dini wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhsha illa Allah wadh-dhi'bu ala ghanami walakinnakum qaumun tasta'jilun. Maka Khabbab bin Arad berkata, sahabat Nabi ini waktu di fase Mekah, waktu mereka disiksa, mereka diganggu oleh orang-orang Quraisy. Bapak Ibu, kalau kita hidup di masa Mekah dulu tuh berat sekali ya. Karena semua orang Mekah selain Muslim boleh mengganggu orang Muslim. Boleh mengganggu, boleh membunuh, boleh memukul, boleh mengambil hartanya, tidak dikena hukum. Bayangkan kacaunya waktu itu pemerintahan mereka gitu ya. Kalau kita di Jakarta ini, semua orang boleh ambil hartanya orang lain. Itu luar biasa. Boleh membunuh, tidak ada hukum. Maka sebagian sahabat, kata Khabbab bin Arad waktu itu, mengadu kepada Rasulullah SAW yang ketika itu tengah berbaring dengan berbantalkan kain selimut di bawah naungan Ka'bah. Kami berkata, tidakkah Anda berdoa untuk kami dari penindasan kaum kafir? Supaya kita berhenti, tidak dihukum, tidak diganggu sama mereka. Tidakkah Anda memohon kemenangan bagi kami? Maka beliau pun SAW duduk dengan wajah yang memerah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya pada orang-orang sebelum kalian terdapat seorang lelaki yang pernah ditangkap. Lalu digalikan lubang di tanah untuk dalam kutung menyembelihnya. Lalu gergaji didatangkan, lalu diletakkan di kepalanya. Lalu dia digergaji menjadi dua belah dan anggota badannya digaruk dengan sisir besi yang menembus apa yang ada pada daging dan tulangnya. Namun semua itu tidak memalingkannya dari agamanya. Demi Allah, Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara agama ini sehingga seseorang pengendara dapat berjalan dari kota San'a kepada kota Hadramaut. Ini saya masih bacakan hadis, nanti kita masuk ke penjelasannya ya. Dia tidak akan takut kecuali kepada Allah dan tidak takut kepada serigala yang menyerang kambingnya. Akan tetapi kalian adalah orang-orang yang terburu-buru.
Maka bersabarlah dalam memegang teguh Islam, karena sesungguhnya Allah akan menghilangkan penindasan orang-orang kafir. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Riwayat ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian sekaligus menjelaskan hadisnya. Yang pertama, adanya gambaran tentang kondisi dan keadaan muslimin di Mekah di masa itu. Bagaimana susahnya mereka hidup, ya. Termasuk Khabbab bin Arat ini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini Bapak Ibu sekalian. Beliau waktu dalam riwayat lain, beliau datang ke Nabi di dekat Ka'bah. Nabi lagi bernaung di bawah dekat Ka'bah, dan beliau memperlihatkan punggungnya yang waktu itu bolong dari atas dekat tulang lehernya sampai ke tulang ekornya. Itu luka, berdarah, dan panjang gitu kan. Dan itu pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, apa sebabnya? Kau diapakan sama Quraisy setelah Umar bin Khattab jadi muslim dan di masa kerajaannya? Kata Khabbab, mereka meletakkan batu-batu yang sudah dipanaskan di padang pasir, lalu mereka menyeretku dengan memegang kedua tangan dan kakiku di atas batu-batu itu, sehingga belakangnya luka. Maka Khabbab mengatakan, ya Rasulullah, lihat ini. Maka Nabi SAW menyampaikan riwayat yang sama, ya, yaitu sungguh ada orang-orang sebelum kalian selain umat ini, yang orang-orang beriman diuji oleh Allah SWT. Sampai-sampai mereka didatangkan, ditanam ke dalam tanah, lalu dipotong kepalanya dengan gergaji, ya, juga disisir dengan sisir besi, dagingnya keluar dari tulangnya, tapi mereka tidak meninggalkan agama ini. Sungguh demi Allah, kata Nabi SAW, Allah akan menangkan agama ini sesuai dengan janjinya. Tidak akan ada yang salah, ya. Tapi sayangnya kalian sampai ada orang yang jalan nanti dari Sana'a. Sana'a ini ibu kota Yaman, ke Hadramaut. Ada satu kota lain di Hadramaut, kurang lebih jaraknya sekitar 600 km, ya. Di masa itu penuh dengan perampok jalan. Di masa itu Nabi SAW mengatakan nanti ada zaman di mana Islam berkuasa ke depannya, hai Khabbab. Nanti ada orang yang jalan dari Sana'a ke Hadramaut, tempat ini 600 km, dua kota ini, itu banyak perampok jalan. Itu tidak ada lagi yang dia takutkan apa-apa. Aman, karena Islam sudah menyebar. Dan hari ini begitu. Orang kalau dari Sana'a ke Hadramaut jalan biasa saja, tidak ada gangguan. Dan bahkan saking amannya, sudah tidak ada lagi pengembala domba yang khawatir dombanya dicuri oleh serigala. Tapi sayangnya kalian ini kaum yang tergesa-gesa. Artinya apa? Nikmatin prosesnya. Akan berakhir semuanya. Dan kalian kalau sudah mulai ada garis start ujiannya, ada garis finishnya. Sabar. Nikmatin prosesnya. Kalau kita berhasil sampai di garis finish, kita akan menang. Mendapatkan keberuntungannya. Nah itu maksudnya. Dan dari sini kita ambil pelajaran yang pertama. Ya, bolehnya seorang muslim berbicara dengan tokoh agama, menyampaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Karena di sini Khabbab bin Arat menceritakan beberapa sahabat dan beliau juga mengeluh kepada Nabi SAW, menyampaikan tentang keadaan. Pelajaran yang kedua, pentingnya seorang pemimpin menyabarkan ya para pengikutnya yang orang-orang beriman. Sabar, sabar. Teman-teman kita di Palestina sekarang, apa yang kita bisa bahasakan ke mereka? Sabar. Ya, ujian lagi datang, gitu kan? Cuplikan terakhir semalam saya dikirimkan oleh teman-teman dari sana, itu ada hampir mereka rata-rata sama ditanya, bagaimana keadaan? Dia bilang keadaan susah sekali. Tapi alhamdulillah, ya sudah ujian Allah begini kita bersabar. Ini luar biasa gitu. Karena memang orang kalau lagi dalam keadaan kayak, bayangkan kita teman-teman ini berada di Palestina kayak keadaan mereka. Apa pilihannya? Marah-marah atau sabar? Sabar. Marah-marah tidak mendatangkan apa-apa, tetap dibombardir. Tetap terjadi pembantian, tetap kekurangan makanan. Ujian lagi datang. Solusi terbaik sabar. Yang sabar beruntung akan dapat pahala. Secara kasat mata, memang mereka menderita. Tapi secara pandangan agama berbeda. Mereka sedang dibukakan peluang masuk surga tanpa hisab. Memang mati syahid harus dibunuh. Memang harus dibunuh. Untuk mati syahid masuk surga tanpa hisab harus dibunuh. Ya memang kepalanya putus. Memang badannya kena bom. Memang begitu. Kalau mau mati syahid ya itu. Ya. Sehingga bisa memberikan syafaat 70 keluarga, bisa tanpa lagi ditanya oleh muka nakir di kuburan, tidak ada fitnah kubur, ya, tidak lagi timbangan amal, dosa-dosa semua diampuni kecuali utangnya, semua ini akan didapatkan kalau memang dia bersabar gitu ya. Nah seperti itulah. Ini pelajaran juga yang bisa diambil ya, bahwa seorang pemimpin menyabarkan ya bawahannya ataupun orang yang dipimpin dan menjelaskan tentang janji Allah itu benar. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang mendatangkan kisah-kisah orang soleh sebelum kita.
mulai dari kisah para nabi-nabi. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu mengikuti channel kami itu tidak asing. Di Khalid Basalamah Official, kalau Bapak Ibu klik logonya, nanti cari playlist, di situ ada, kami sudah jelaskan kisah-kisah para sahabat. Lebih dari 50 orang sahabat sudah kita bedah sekarang. Nabi-nabi Alhamdulillah sudah selesai sampai ke Nabi Idris. Nanti kita akan masuk ke Nabi Nuh insya Allah ke depannya. Ini semua Bapak Ibu dengarin aja. Dengar, oh ternyata orang dulu seperti itu ya. Karena mereka juga manusia seperti kita. Oh ternyata juga ujiannya, oh ada juga nikmatnya. Nah bagaimana mereka melalui ujian, bagaimana mereka melalui nikmat. Maka semua itu jadi pelajaran buat kita. Belajar dari orang-orang sebelum kita. Ini juga penting. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil, benarnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang Allah janjikan agama ini akan dimenangkan, itu tidak akan diragukan lagi. Tinggal bagaimana umat Islam introspeksi diri tentang kejadian-kejadian yang ada, dan begitu juga dengan janji di akhirat nanti sana. Yang terakhir, Nabi SAW menjamin, pelajaran yang keenam, Nabi SAW menjamin bahwasanya nanti akan tersebar keamanan di saat umat Islam yang berkuasa di muka bumi. Dan dipastikan bahwasanya sampai-sampai tidak perlu lagi diragukan gembalaan domba akan dicuri oleh serigala. Di sini sebagai penutup di poin ini Bapak Ibu sekalian adalah syair yang diangkat oleh penulis, isbir wa kun billahi mu'tasiman la ta'jalanna fa innal ajza fil ajal. Bersabarlah dalam setiap hal dan jadilah kamu orang yang berpegang teguh pada Allah. Yakin dengan janji Allah. Dan jangan pernah terburu-buru atau tergesa-gesa. Karena sungguhnya kelemahan itu terdapat pada sikap tergesa-gesa. Suka buru-buru, maka itu akan menjadikan masalah buat hidup kita. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di poin nomor 5 sampai poin nomor 7 insya Allah akan kita bahas nanti di pertemuan akan datang. Masalah putus asa, takut ketika berhadapan dengan musuh, dan juga melakukan seruan-seruan jahiliyah. Allahu a'lam. Baik, kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.